Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Lydia Nonoonci. Saya adalah seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang bertempat di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarinda. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Materi yang saya ambil di mata kuliah Ekonomi Lingkungan ini ialah sebab akibat dari pencemaran air. Sebelum lanjut ke video berikutnya, saya sarankan kepada teman-teman sekalian untuk jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga bermanfaat juga untuk kalian. Selamat menyaksikan. Jika kalian sudah melihat gambar yang tadi saya tampilkan terlebih dahulu tentang pencemaran air, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu pencemaran air, sumber-sumber pencemaran air, sebab akibat dari pencemaran air, dan solusi untuk pencemaran air, cara pencegahan pencemaran air. Yang pertama, pencemaran air. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air dan bagaimana pencemaran air itu bisa terjadi. Pencemaran air merupakan kondisi ketika badan air terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat menurunkan badan air. Zat-zat tersebut bisa berupa limbah, sampah, maupun bahan-bahan yang bersifat racun, seperti pupuk dan pestisida. Pencemaran air ini terjadi akibat buruknya pengolahan sampah dan limbah, sehingga zat-zat yang tidak diperlukan justru dibuang ke dalam air, seperti sungai dan laut. Selain zat-zat yang dapat mengontaminasi air tersebut, fenomena alam seperti gunung berapi, ledakan alga, kebinasaan ikan, badai, gempa bumi juga bisa menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Yang kedua, sumber pencemaran air dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan, seperti limbah pabrik, fasilitas pengolahan limbah, kilang, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung itu ialah polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam badan air melalui air, tanah, ataupun atmosfer seperti hujan asam. Badan air ini juga dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme, patogen, limbah organik yang dapat membusukkan nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang paling sering ditemukan di antara lain limbah domestik, limbah industri, insektisida dan pestisida, deterjen, dan pupuk. Yang ketiga, sebab akibat dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, di antaranya penyakit, kerusakan ekosistem, eutrifikasi, dan gangguan rantai makanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan akibat dari pencemaran air. Yang pertama, penyakit. Seringkali manusia mengonsumsi air, tetapi manusia itu sendiri tidak mengetahui apakah air yang mereka konsumsi ini bersifat baik atau malah tercemar. Air yang tercemar ini akan berakibatkan buruk pada kesehatan. Air yang tercemar ini dapat menyebabkan sebuah penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai macam penyakit lainnya. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan dan tidak diterkendalikan. Selanjutnya, eutrifikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang akan mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini akan membentuk sebuah lapisan di atas kolam atau danau. Lalu ia akan mengurangi oksigen di dalam badan air. Akibatnya perairan tersebut akan terdampak. Yang selanjutnya, gangguan rantai makanan. Polusi air dapat menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan.
Gangguan pada rantai makanan ini terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, seperti ikan, kerang, dan lainnya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Yang terakhir, cara pencegahan pencemaran air. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air diantaranya 1. Hemat air, 2. Pengolahan limbah yang baik, 3. Penggunaan produk ramah lingkungan. Sekian video ini saya buat, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata pada video ini. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.